Penghiburan dari sorga, jika Tuhan sertaku, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Sintua Tati Rida N. Hasibuan Boru Samosir dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibel Pro Juliani Tarihoran dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita mulai dengan doa pembuka yang dibawakan oleh pengkhotbah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini, di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami melewati malam yang gelap. Hingga di pagi hari ini Tuhan, kami sambut berkat Tuhan melalui kehidupan yang baru, melalui sukacita yang baru. Kami boleh bersukacita menikmati kehidupan kami. Terkhusus Tuhan di pagi hari ini, sebelum kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami, melakukan pekerjaan kami mau bersekutu dengan Engkau, menerima firman Tuhan yang menjadi bekal, kekuatan, dan yang menuntun kami untuk melakukan setiap pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan di pagi hari ini menyambut firman Tuhan, dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh pengertian dan kami dapat berhikmat mengerti akan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Berkati setiap orang Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu berkuasa, memenuhi dan memimpin hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 1, dimulai ayat 3 sampai ayat 9. 1 Petrus 1, dimulai dari ayat 3 hingga ayat 9. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat pembimbing yaitu dari ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sahabat Radio Pelita Kasih, tema renungan kita di pagi ini adalah duka cita hanya seketika. Sobat yang terkasih, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa persoalan tidak pernah usai dalam hidup manusia? Atau kita bertanya kepada Tuhan, sampai kapan persoalan dan pergumulan dapat berakhir atau dapat berhenti dalam hidup manusia? Apakah Tuhan juga menjadikan persoalan dan pergumulan itu ada untuk manusia? Renungan di pagi ini akan menjawab dan memberi pemahaman yang rohani untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Hidup manusia tidak terlepas dari setiap masalah, persoalan, tantangan, dan pergumulan. Persoalan dan pergumulan bisa saja datang dari orang lain, atau karena ulah diri sendiri, atau mungkin akibat proses alamiah. Keadaan ini tentulah membuat kita merasakan dan mengalami duka cita. Terlepas dari mana persoalan dan pergumulan itu datang, namun kita tetap melewatinya. Sebab selagi manusia hidup, manusia akan menghadapi dan melewati masalah. Kita tidak mengalami masalah, pergumulan, dan duka cita ketika tidak hidup lagi atau kita sudah mati. Tegasnya, hanya orang mati yang tidak ada masalah. Jadi selama kita masih menginjak tanah di bumi ini, pasti berhadapan dengan masalah. Namun kita patut bersyukur dan memuji Allah karena memiliki Tuhan yang bangkit dari orang mati dan menjamin kesukacitaan, menjamin kegembiraan dan kebahagiaan hidup yang kekal. Sebab memang kita akan mengalami duka cita, tapi itu hanya seketika, juga hanya sementara. Karena kita memiliki penghibur dan penolong yang teguh, yang membebaskan kita dari segala belenggu duka cita itu, dan menggantikannya dengan kegembiraan dan kebahagiaan sempurna. Bukan hanya di bumi ini, tapi sampai di sorga kekal selamanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini yang berkata,
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berbagai pencobaan, baik dari dalam maupun dari luar, membawa kita ke dalam duka cita karena berbagai persoalan hidup yang kita hadapi. Tapi sekali lagi itu hanya seketika saja. Itu tidak sebanding dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan kemuliaan yang akan kita terima dari Tuhan Yesus. Sobat yang terkasih, orang percaya yang dewasa harus mengetahui bahwa semua pengalaman hidup yang orang percaya alami merupakan cara Allah untuk mendewasakan iman. Jika kita dapat percaya, sama seperti analogi ini, tidak ada satu lembar daun yang gugur di luar kehendak Allah. Itu berarti semua hal dalam kontrol dan monitor Allah dengan sempurna. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa jumlah rambut kita pun terhitung oleh Allah yang peduli. Kalau tidak, satu ekor pun burung pipit dibiarkan oleh Allah jatuh ke tanah. Apalagi orang percaya yang jauh lebih berharga dari banyak burung pipit. Tentulah Allah sangat memperdulikan orang percaya. Allah sangat memperdulikan orang percaya lebih dari yang dapat dipikirkan oleh manusia. Kalau putra tunggalnya yang paling disayangi rela diberikan bagi manusia, apalah artinya yang lain? Ada hal yang terpenting yang harus kita ingat. Walaupun Tuhan membiarkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, bukan artinya Tuhan lepas tangan. Tuhan membiarkan kita sendiri bergumul dalam pencobaan itu. Tetapi sesungguhnya kita bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti isi doa Bapa kami yang berkata, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Sobat yang terkasih, ketika seseorang merasa ditinggalkan oleh Allah, itu berarti orang Kristen tersebut tidak dewasa. Orang tersebut belum mengenal Allah dengan baik. Tidak mungkin ada ibu meninggalkan bayi yang sedang disusuinya. Tetapi seandainya ada ibu seperti itu, Allah tidak akan pernah melakukannya. Allah pasti memenuhi janjinya bahwa Allah menyertai orang percaya senantiasa sampai kepada kesudahannya. Bahkan setelah kesudahan, Tuhan akan membawa orang percaya masuk ke dalam rumah Bapa, supaya di mana Tuhan Yesus berada, orang percaya pun juga ada di sana. Karena Tuhan menginginkan selalu bersama dengan orang percaya, maka Tuhan mempersiapkan untuk layak masuk rumah Bapa. Persoalan-persoalan yang orang percaya alami sesungguhnya merupakan cara Allah mengubah hidup mereka untuk dapat berkodrat ilahi, berstatus ilahi. Melalui persoalan-persoalan hidup yang terjadi, orang percaya menjadi lebih dewasa dan menjadi sempurna. Tanpa persoalan-persoalan tersebut, orang percaya tidak dapat berubah menjadi anak-anak Allah yang berstandarkan moral kesucian seperti Tuhan Yesus. Persoalan-persoalan hidup yang dialami orang percaya seperti api yang memurnikan emas. Hal ini dimaksudkan agar orang percaya menjadi seperti emas yang berkadar tinggi.
Kita harus percaya bahwa persoalan-persoalan hidup akan membuat orang percaya lebih rendah hati, lebih mengerti orang lain, lebih lemah lembut, dan kita dapat mengangkat kepala ke atas, melihat kerajaan Tuhan Yesus di langit baru dan bumi baru. Orang percaya harus memahami bahwa kenyamanan hidup di bumi, di mana kita hidup tanpa persoalan, bisa menjadi racun yang membunuh iman yang murni. Oleh sebab itu, kita harus percaya kepada Tuhan tanpa kecurigaan sedikit pun, tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Tuhan akan selalu di samping orang percaya. Tuhan menggenggam tangan orang percaya dan membawanya kepada kebahagiaan, kemuliaan, dan kebaikannya yang tiada taranya. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang sempurna karena ada Kristus di dalamnya dan ada Roh Tuhan yang turut bekerja dalam diri kita. Maka hidup kita aman, nyaman, dan damai karena ada dalam lindungan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang terus menjaga keluar masuk hidup kita dari sekarang sampai selamanya. Kebahagiaan kita sempurna karena tidak ada kekhawatiran tentang apapun juga. Karena Tuhan Yesus selalu ada mendampingi dan menopang hidup kita. Sekalipun kita merasakan duka cita, itu adalah sebagai ujian untuk memurnikan iman kita yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan dan yang menantikan keselamatan darinya. Beban kita menjadi ringan dan hati kita menjadi lega karena Kristus Yesus telah menaungi kita dan terus menaungi hidup kita. Itulah kebahagiaan orang yang hidup dalam Tuhan, karena ada Kristus yang membaharui hidup kita, sehingga menjadi baru dan jauh dari kecemaran dunia. Sebab Dia telah mati dan bangkit untuk keselamatan dan kemenangan bagi kita. Setiap masalah, pergumulan, atau persoalan hidup bukanlah halangan bagi kita untuk bersuka cita. Justru itu menjadi dasar bagi kita untuk bersyukur dan berbahagia. Karena ketika kita dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan ada di sana, menggendong dan membelai kita dengan cinta kasih-Nya. Di sana ada kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa untuk siraman rohani melalui firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, supaya apapun yang kami alami, apa yang kami hadapi di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, dalam keduka cita, Engkau memberikan jaminan bagi kami akan memberikan sukacita, kebahagiaan. Sekalipun Tuhan berbagai pencobaan yang membawa kami kepada kesedihan, duka cita, beban hidup, namun Engkau berikan kekuatan, kami dapat berdiri tegap karena Engkau senantiasa menaungi kami, melindungi kami. Tuhan Allah Bapa, biarlah apa yang boleh kami hadapi di tengah hidup kami ini dapat memurnikan iman kami, supaya senantiasa bergantung dan berpengharapan hanya kepada pertolongan Tuhan saja. Raih kami Tuhan dalam setiap keadaan hidup kami, sehingga kami mampu melewatinya dan kami dapat merasakan dan menerima sukacita yang Kau janjikan kepada kami. Berkati setiap orang Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Kau berikan jalan keluar, Kau berikan ketenangan bagi mereka. Tidak ada masalah sesulit apapun yang tidak bisa Engkau atasi, tetapi Engkau berkuasa atas hidup mereka Tuhan.
bawa mereka kepada sukacita melewati setiap pergumulan hidupnya. Kami juga mendoakan setiap orang yang dalam keadaan sakit, lemah secara fisik. Berikan mereka kekuatan rohani agar mereka memohon pertolongan Tuhan, memohon kesembuhan dari Tuhan. Kau yang memberkati setiap obat dan setiap orang yang merawat untuk kesembuhannya. Biarlah Tuhan, setiap orang dapat merasakan campur tangan Tuhan dalam keadaan dan kondisi hidupnya pada saat ini. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini ketika kami mau melakukan aktivitas kami. Mampukan kami Tuhan dan kuatkan kami dan beri sukacita agar kami dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengar sejenak beberapa informasi berikut ini. Bila ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bible Pro Juliani Tarihoran di nomor HP 0813 7583 4274. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama, tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20.00, serta bagi yang butuh renungan Salom pada pagi hari, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Untuk saat ini selama pandemi COVID-19 didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, atau 200 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 3909 785 atau di HP 0813 8614 2835. Kedua, Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor handphone
0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Selama masa PPKM level 2, ibadah kita telah dilakukan menjadi 3 kali. 1. Ibadah pagi jam 7.00 berbahasa Indonesia. Dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Kedua, ibadah siang jam 9.30 berbahasa Batak dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. 3. Jam ibadah sore pukul 18.00 atau jam 6 sore dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Selanjutnya, ada ibadah week gabungan setiap hari Rabu malam pukul 19.00 melalui virtual Zoom, dan linknya dapat menghubungi Sintua R. Pangaribuan dengan nomor HP 0812 9504 029. Digembalakan oleh 1. Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, 2. Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, 3. Bibel Pro Juliani Tarihoran, 4. bersama 25 orang Sintua dan 9 orang calon Sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung dengan nomor handphone 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salum menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar tetap senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas.